Kawa Kabupaten Pandeglang telah memberikan klarifikasi mengenai pernikahan dan perceraian di atas tangan sesuai dengan ketentuan agama. Kepala Kawa Kabupaten Pandeglang, Yusuf menjelaskan bahwa dalam agama, pernikahan dan perceraian di atas tangan diakui sah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa dalam Al-Quran, perceraian adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Yusuf menjelaskan bahwa selain konsekuensi agama, perceraian di bawah tangan juga memiliki dampak lain. Ketika seseorang yang telah bercerai ingin menikah lagi, pencatatan pernikahan pertama menjadi sulit dan tidak terdokumentasi. Selain itu, ketika mereka ingin membuat akta kelahiran anak, persyaratan hukum membutuhkan bukti pernikahan yang sah. Ia juga menyoroti dampak psikologis dari perceraian, terutama pada anak-anak, serta dampak ekonomi pada ibu yang sebelumnya menerima nafkah dari suaminya. Tangan dan juga kawin di bawah tangan secara agama seperti apa sih Pak? Cerai di bawah tangan sebenarnya secara agama sah, tapi Allah sudah memberi firman bahwa pencarian itu sah tapi dibenci Allah. Kalau bisa jangan sampai terjadi pencarian. Kalau bisa kita sendiri sini di KUA tugas dan fungsinya ketika ada orang yang konsul memberi pencerahan, memberi namanya himbauan. Kalau bisa jangan sampai terjadi pencarian. Mengapa? Kalau terjadi pencarian dampaknya nanti terhadap pertama dampaknya kepada psikologis anak itu sendiri. Yang kedua kembali terhadap ibunya yang tadinya ada suami bisa memberikan nafkah, besar dan kecilnya tidak menutup kemungkinan, tapi setelah jadi janda mungkin dia butuh nafkah dan lain sebagainya. Terus kalau mengenai nikah ya. Nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan sebenarnya kami tidak punya catatan tersendiri, tapi kami sudah menghimbau kepada para RT, RW, kepala desa kalau bisa ketika ada pernikahan harus didaftarkan dan tercatat di KUA supaya punya legalitas hukum yang resmi. Itu aja intinya mah. Saat ini Pak datanya ada berapa Pak yang mungkin yang cerai di bawah tangan dan maupun yang itu juga yang di Kalau nikah di bawah tangan? yang cerai di bawah tangan kita nggak punya register ya, nggak punya pencatatan. Tapi kalau yang konsultasi ke sini sebelum terjadi pencarian mungkin persentasenya 30% aja. Kalau di persentase. 30% berapa orang Pak jumlahnya? Kalau Perkiraan. dirata-ratakan per bulan atau gimana? Ya boleh. Kalau dirata-ratakan per bulan mungkin dari jumlah penduduk 1.200 itu 30% paling di bawah 100 orang sih. Iya, dampaknya kalau cerai di bawah tangan kan ketika yang bersangkutan si ibunya mau nikah lagi, pertama dia sulit nikahnya juga tidak bisa tercatat. Yang kedua ketika nikah di bawah tangan adalah mereka tidak mempunyai buku nikah. Ketika mau membuat akte kelahiran, mau ada persyaratan apa, jelas yang dibutuhkan untuk menyatakan bahwa suami istri itu yang sah dibuktikan oleh buku nikah. Legalitasnya, hukumnya sudah tercatat, sudah jelas, itu aja. Yusuf menegaskan pentingnya mendaftarkan pernikahan secara resmi di KUA untuk mencatatnya dalam catatan hukum. Namun, ia juga mencatat bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang datang untuk konsultasi sebelum perceraian dengan persentase hanya 30%. Oke.